Saipa, Pace Mace, kakak ade, kitong dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timika ada bikin podcast Papeda, pakar pendapat. Kitong akan kasih informasi terkini soal kesehatan. Kang jangan lupa nonton sampai habis ya. Amolongo Nima Witimi Saipa. Halo Pace Mace kakak adik, senang sekali saya Dr. Hasrini dapat menyapa Anda dalam podcast Papeda, pakar pendapat. Sebuah persembahan dari kami Ikatan Dokter Indonesia ID Cabang Timika, di mana melalui podcast ini kami akan memberikan informasi tentang informasi kesehatan langsung dari pakar-pakar yang terpercaya tentunya. Nah, Pace Mace, kakak ade, pada episode keempat podcast Papeda kali ini, kami akan membahas suatu penyakit endemis yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Papua, terutama masyarakat di Timika. Apalagi penyakitnya kalau bukan malaria. Nah, teman-teman, kalau misalnya nih kita bicara soal malaria, sepertinya memang ini sudah merupakan penyakit sehari-hari yang kita temukan. Bahkan dokter-dokter di Timika ini kayaknya tiap hari ketemu dengan pasien malaria, baik yang kerja di puskesmas, di klinik, ataupun di rumah sakit. Nah, ternyata memang berdasarkan data dari Kementerian Republik Indonesia, dari Kementerian Kesehatan, mereka mencatat di Sistem Informasi dan Surveillance Malaria tahun 2022, Provinsi Papua ini merupakan provinsi dengan angka kasus positif malaria tertinggi, yaitu sekitar 90%. Dan Kabupaten Mimika merupakan kabupaten dengan angka kasus positif malaria tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 123.031 kasus. Ini rasanya sangat miris ya, melihat bahwa dari Kementerian Kesehatan sendiri, mereka tuh mempunyai target bahwa Indonesia akan bebas malaria pada tahun 2030. Dan kali ini, dalam rangka memperingati Hari Malaria Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 April, maka kami akan mengangkat tema malaria untuk kita bahas, tentunya bersama seorang pakar yang terpercaya, yaitu pakar yang ahli di bidang malaria, di mana beliau ini sudah meneliti malaria selama bertahun-tahun, dan juga karya-karya beliau pun sudah dipublikasikan secara internasional. Saat ini beliau juga masih aktif bekerja di Rumah Sakit RSUD Kabupaten Mimika sebagai spesialis anak. Sudah hadir bersama kami di sini narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Jendrimi Puspoprojo, spesialis anak MSc PhD. Selamat sore dokter. Halo dok. Selamat sore. Gimana kabarnya nih dok sore hari ini dok? Baik dokter ini. Nah, kalau dokter sendiri sekarang akhir-akhir ini nih masih sering nggak sih dok ketemu sama pasien-pasien malaria di rumah sakit dok? Masih, tentu saja masih sering ketemu, karena memang malaria di Timika kan memang masih banyak ya. Nah, terus ini dok, kan dalam rangka Hari Malaria nih dok, memang sebenarnya malaria ini kan sudah cukup familiar buat masyarakat di Papua. Tapi sebenarnya kita tidak pungkiri dok, kadang masih ada aja masyarakat itu yang mispersepsi soal malaria. Kadang begitu demam, langsung udah disimpulkan sendiri ini pasti malaria, padahal belum cek darah. Pas periksa darah ternyata hasilnya negatif, mereka malah kayak ngerasa kecewa gitu. Nah, padahal sebenarnya kita tahu kalau penyebab demam itu kan banyak banget ya dok ya. Nah, kapan sebenarnya kita itu dikatakan benar-benar malaria dok? Oh iya betul, ini sering ya di Timika, karena saking udah banyaknya malaria, orang selalu berharap malaria bisa menjelaskan semua gejala yang dirasakan. Nah, jadi untuk memastikan orang itu terkena malaria harus dengan pemeriksaan darah. Ya, pemeriksaan darah itu yang dari ujung jari itu. Ya, kemudian nanti akan dibaca oleh ahlinya atau yang kita sebut mikroskopis untuk mencari ada parasit malaria tidak di dalam darah tersebut. Nah, itu kalau ada itu baru kita bisa bilang bahwa menderita malaria seseorang itu. Oke. Terus kalau penularannya sendiri gimana nih dok? Karena kadang kan pasien datang hari ini, besoknya adiknya atau orang serumahnya tiba-tiba kena lagi nih malaria. Emang penularannya seperti apa sih dok? Ya, jadi malaria itu ditularkan melalui nyamuk. Nah, nyamuknya ini adalah nyamuk yang di dalam badan nyamuknya itu ada parasit malarianya. Nah, jadi kenapa nyamuknya bisa ada parasit malarianya? Karena dia menggigit orang yang sedang malaria. Nah, pas dia gigit, menghisap darah, ada parasit
Nah, nyamuk itu bisa menyebarkan ke orang lain. Nah, makanya yang orang serumah kena mungkin tertularnya bukan karena saling pegang-pegang begitu. Itu tidak bisa menularkan malaria dengan cara menyentuh, pegang gitu. Tapi mungkin di rumah itu memang banyak nyamuk. Jadi dia gigit yang malaria, kemudian gigit anggota keluarga yang lain. Sehingga satu rumah itu kadang-kadang kena malaria pada saat yang tidak terlalu lama lah berdekatan. Iya. Gitu. Terus dok, kalau misalnya nih kita digigit sama nyamuk yang ada kuman malarianya tadi, apakah itu langsung ada gejalanya atau ada waktunya dulu nih baru akhirnya bisa menimbulkan gejala? Ya, jadi dari nyamuk mulai menggigit sampai timbul gejala itu rata-rata waktunya 2 minggu. Ya, itu rata-rata. Jadi berarti nggak langsung gitu ya dok ya? Nggak. Terus dok, ada juga nih biasanya orang kok kayaknya sering banget ya kena malaria. Kayak baru kali ini kena malaria, 2 bulan lagi udah kena lagi. Sedangkan ada juga nih orang yang udah lama tinggal di Timika tapi nggak pernah kena malaria. Gimana tuh dok? Apa sebenarnya yang menyebabkan orang itu jadi lebih beresiko kena malaria dok? Ya, ini sekalian nih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan podcast ini, bahwa malaria itu ditularkan oleh gigitan nyamuk betina, tapi nggak perlu tahu lah ya tuh betina atau laki-laki. Pokoknya nyamuk yang gigit itu perempuan, nyamuk perempuan yang di dalam tubuhnya ada parasit malaria. Jadi kalau ada yang bilang sudah puluhan tahun di Timika tidak pernah malaria, itu artinya dia tidak pernah digigit nyamuk yang ada parasit malarianya. Mungkin digigit nyamuk, tapi nyamuk itu tidak mengandung malaria. Ya. Nah, jadi tidak ada kekebalan khusus yang membuat orang itu kebal terhadap malaria gitu ya, nggak ada. Itu semua karena beruntung aja. Nah, terus ada yang tiap bulan kena, yaitu karena digigit nyamuk yang ada parasit malaria. Makanya dia bisa tiap bulan kena, atau itu malaria tersiana. Ya. Itu kan bisa kambuh-kambuh tanpa digigit nyamuk. Atau saya jelasin sekarang atau? Ya boleh dok, itu kan sering banget juga nih karena malaria tersiana minum obatnya lama. Akhirnya kadang orang bilang, aduh nggak sanggup nih, baru berapa hari udah stop obatnya. Apakah itu juga dok yang menyebabkan jadi kayak sering-sering kambuh dok? Ya, jadi malaria di Timika itu ada 2 yang paling sering, yang tropika sama tersiana. Kalau tropika itu cukup minum obat biru itu 3 hari selesai, biasanya sudah hilang tuh parasit dalam darah. Tapi kalau malaria tersiana itu dia parasit waktu masuk di kita punya tubuh itu ada sebagian yang tinggal di dalam hati. Nah, dia tidur-tidur di situ. Ya, nanti sewaktu-waktu bisa bangun lagi dan bikin sakit malaria tersiana tanpa perlu digigit nyamuk lagi. Nah, ada obatnya sebetulnya untuk membersihkan parasit yang tidur-tidur di hati itu yang obat coklat Primaquine. Nah, tapi itu harus diminum 2 minggu, tidak boleh lupa, karena kalau lupa atau cuma minum 3 hari terus berhenti, itu parasit yang di hati itu cuma loyo-loyo saja, tidak mati. Jadi nanti bisa kambuh lagi. Terus kalau misalnya udah terlanjur lupa nih dok, misal kalau obat biru sih kadang pasien tuh masih ingat ya dok ya, karena obatnya besar. Terus kalau yang coklat ini nih dok yang suka masalah, baru hari ke-5 misalnya udah lupa, nggak dilanjutin. Terus kalau misal udah terlanjur lupa di hari ke-5, hari ke-6 ingat dok, gimana tuh? Apakah langsung minum 2 tablet atau lanjut aja atau gimana dok? Oh ya, ini banyak pasti. Saya juga suka lupa ya. Tapi jangan. Nah, kalau misalnya lupa, jangan usah takut, nggak usah didobel. Jadi, misalnya udah minum 5 hari nih. Terus hari ke-6 lupa, hari ke-7 baru ingat, minum aja lanjut, nggak apa-apa. Ya, yang penting itu yang jatahnya 2 minggu itu diminum. Ya, jadi nggak harus pas 2 minggu sih, bolehlah longgar-longgar dikit gitu. Tapi jangan pernah ngedobel. Lanjut aja. Jadi yang penting 14 tabletnya harus habis. Iya, tiap hari 1 lah ya. Misalnya lupa 3 hari juga, nanti yang hari pas dia inget minum aja 1. Tapi jadi mundur kan. Ya. Jadi sampai hari ke-15, Iya, ke-16. iya. Gitu. Asal mundurnya jangan sebulan, 2 bulan. Setelah Iya. Diusahakan ingat. Iya. Terus dok, ini kan untuk pengobatan malaria kan beda-beda ya dok.
tergantung dari jenis malarianya. Mm-mm. Terus kenapa tuh dok? Kalau untuk ibu hamil sama menyusui itu kan beda dok. Kalau ibu hamil sama menyusui cuma dapat obat biru aja atau obat DHP, nggak dapat obat yang coklat atau yang Primaquine. Itu kenapa ya dok? Ya, oke, betul. Jadi kalau ibu hamil sama ibu menyusui malaria tetap dapat obat yang biru, tapi yang coklat nggak dikasih. Nah, jadi begini, obat coklat itu ada beberapa orang yang tidak tahan minum obat itu. Jadi karena ada zat yang kurang dalam darahnya, ya. Nah, tapi itu jarang sekali. Nah, kalau orang yang kurang zat tersebut di dalam darah minum obat coklat, itu kadang-kadang sel darah merahnya bisa pecah, ya. Tapi nggak usah khawatir sih, bisa diberhentikan nanti normal sendiri. Nah, untuk ibu hamil itu kan ada bayi ya di perut. Nah, kita tuh nggak tahu bayinya itu zat yang tadi itu yang harusnya ada di dalam darah itu cukup atau tidak gitu. Makanya ibu hamil tidak diberikan obat coklat. Ibu menyusui juga, kalau bayinya masih kurang dari 6 bulan, itu sebaiknya tidak diberi, karena kan bayinya masih kecil ya. Takutnya juga tadi, kalau bayinya itu ternyata zat dalam darahnya yang tadi itu sedikit, takutnya pecah juga kan sel darahnya gitu. Jadi amannya nggak usah dikasih. Ya. Tapi kalau misalnya ibu menyusui yang sudah anaknya lebih dari 6 bulan udah boleh berarti? Bisa, ya, Oke. bisa. Terus ini kan untuk ibu hamil juga nih dok, sekarang kan ada program namanya Pemila OAM itu dok, di mana ibu hamil itu diberikan obat DHP atau obat biru yang usia kehamilannya di atas 13 minggu untuk mencegah penyakit malaria. Nah, sebenarnya itu aman nggak sih dok? Terus seberapa pentingnya ibu hamil itu supaya tidak terkena malaria dok? Ya, jadi kita punya program ya yang kita mulai di Kabupaten Mimika, Pemila OAM itu. Nah, Pemila OAM itu berarti memberikan obat biru pada ibu hamil mulai kehamilan yang trimester kedua, ketiga, itu sebagai pencegahan, bukan pengobatan. Ya, nah, kenapa sampai ada ini? Itu karena kita sudah ada bukti dari penelitian ya, kalau aman itu untuk pencegahan malaria pada ibu hamil. Soalnya dulu waktu belum ada ini ya, belum ada program ini, itu malaria pada ibu hamil tuh banyak sekali. Terus ibu hamil yang kena malaria itu selain berbahaya buat ibunya, juga buat janinnya, bayinya. Jadi bisa bayinya berat badan lahir rendah, kecil ya, bisa kurang bulan, bahkan bisa meninggal. Ya. Dan itu sudah terbukti terjadi di Timika. Nah, oleh sebab itu makanya lebih baik mencegah. Nah, mencegah yang efektif itu salah satunya adalah minum obat biru sebagai pencegahan. Pemila OAM. Iya, buat supaya ibu dan bayinya juga sehat Ya, gitu ya dok ya. ya. Terus itu kan pasien juga kadang nih dok nggak mau minum obat itu karena nanti dimuntahkan kayak gitu, katanya bikin mual. Nah, kalau misalnya udah terlanjur minum terus tiba-tiba obatnya dimuntahkan, itu gimana nih dok? Apakah diikhlasin aja atau harus minum lagi atau gimana dok? Jadi minum obat malaria itu harus ditunggu 30 menit. 30 menit. Kalau belum 30 menit sudah muntah, istirahat dulu bentar, ulang minum lagi. Karena belum sempat diserapkan itu 30 ya, kalau belum 30 menit. Tapi kalau udah 30 menit baru muntah, udah lebih lah 32 menit, 32 menit, nggak usah diulang, karena dalam 30 menit itu obatnya sudah terserap. Jadi jangan takut muntah, malaria emang suka bikin muntah, jadi diulang saja kalau kurang dari 30 menit. Terus dok, ini kan yang sekarang yang kita tahu gitu, obat yang kita pakai adalah obat biru, yaitu DHP atau Primaquine, obat coklat. Kalau selain itu sebenarnya ada obat lain nggak sih dok? Karena kadang tuh ada pasien, dia ngerasa, aduh kalau minum obat itu kayaknya nggak cepat sembuh gitu, maunya disuntik aja gitu loh dok. Gimana tuh ya dok? Iya betul. Ya ada yang begitu, memang pasien saya juga ada yang gitu. Nggak apa-apa, jadi begini, kalau
malarianya Bapak Ibu kena masih bisa jalan-jalan, bukan malaria berat lah ya, malaria biasa-biasa aja, Yang cuma nggak ada komplikasi nggak gitu ada ya, nggak kejang, nggak apa, jadi malaria biasa itu lebih baik pakai obat DHP itu, obat biru ya. Nah, kalau obat suntik itu obat artesunat ya, itu hanya untuk malaria yang berat, yang yang mengancam jiwa, makanya harus cepat-cepat dikasih obat malaria yang bisa disuntikkan. Tapi kalau malaria yang ringan atau tanpa komplikasi itu cukup dengan obat minum saja, ya gitu. Jadi jangan minta disuntik juga karena begini. Jadi obat malaria kan warna biru itu isinya ada dua macam kan obatnya. Jadi ada 2 komponen gitu. Nah, 2 komponen ini itu sangat ideal untuk pengobatan malaria yang biasa-biasa saja karena memberi perlindungan sampai 28 hari. Nah, kalau obat suntik itu hanya ada 1 komponen, itu artesunat. Nah, itu bagus untuk yang gawat-gawat gitu ya. Tapi dia tetap walaupun udah disuntik harus dilanjutkan dengan yang obat biru itu supaya tuntas gitu. Jadi misalnya malaria yang biasa-biasa mau disuntik, tetap aja nanti harus minum obat biru, nggak bisa terus berhenti gitu karena perlindungannya tidak maksimal. Berarti itu perlu diingat nih ya, kalau yang malarianya tanpa komplikasi, minumnya yang obat tablet aja, obat biru atau obat coklat. Kecuali misalnya yang komplikasi ya dok, itu pun harus dilanjutkan lagi ya, minum obat biru dan juga obat coklat seperti itu. Terus dok, kalau untuk gejala malaria, kan yang paling sering kita tahu itu kan demam dok. Kalau selain itu, apa aja gejala yang lain? Terus ada nggak sih dok yang khas kalau misalnya kita lihat, oh kayak gini, oh ini malaria nih dok, gitu. Iya. Oh sebelum itu mungkin saya yang tadi lagi. Jadi nanti Bapak Ibu yang menentukan itu malaria berat atau tidak itu dokter ya. Jadi kalau Bapak Ibu rasa berat, sakit sekali, datang saja ke dokter. Nanti dokter yang menentukan. Jadi bukan Bapak Ibu kita yang menentukan sendiri kemudian cari obat suntik ya, karena dokter sudah dilatih, sudah tahu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya gejalanya tentu saja tidak ada yang khas ya. Panas tadi bisa disebabkan oleh banyak penyakit lain. Bahkan orang yang sudah lama di Timika sering kena malaria itu bahkan tidak ada gejala. Padahal di dalam darahnya itu ada parasit malaria. Terus kenapa ya kok bisa nggak ada gejala? Soalnya tubuhnya sudah punya kekebalan. Jadi buat dia bisa tahan-tahan gejala saja, tapi parasit itu ada dalam darah. Dan yang seperti itu harus diobati. Nggak boleh, nggak ada gejala, nggak usah. Jadi kesimpulannya tidak ada yang khas. Tetap kalau merasa ada gejala panas-panas, nyeri tulang harus periksa malaria dulu. Kayak gitu biasanya didapat kalau ini ya dok, medical check up gitu ya. Ya. Tiba-tiba dibilang hasilnya ada malaria, pasiennya kadang suka denial gitu, nggak ada gejala gitu, tapi tetap harus diobati ya dok. Kalau misalnya tersiana pun harus sampai 14 hari minumnya ya dok. Iya, malaria tuh mungkin ya satu-satunya penyakit yang penyebabnya bisa dilihat pakai mata, mikroskop kan. Kalau COVID enggak kan, virus nggak kelihatan. Jadi makanya diagnosisnya itu menentukan dia malaria atau tidak, menemukan si penyebab itu, biang kerok parasitnya itu dengan pemeriksaan mikroskopis. Intinya kalau udah didapat lewat mikroskopis malaria pasti gitu. Oke dok. Terus dok, misalnya juga nih dok, kan obat Primaquine sama yang warna coklat sama yang obat DHP yang warna biru, itu tuh haruskah kita minum berbarengan atau misalnya boleh yang satunya pagi, yang satunya malam, atau gimana nih dok? Ya berbarengan aja, nanti lupa. Jadi dulu mungkin ada yang percaya bahwa harus dipisah, yang obat biru pagi ya, yang coklat malam gitu. Sebetulnya mau di bersamaan juga nggak apa-apa. Mau dipisah juga boleh, tapi nggak praktis ya, karena lupa biasanya. Jadi lebih baik gitu dapat obat malaria harus diminum bersamaan aja ya, biar nggak lupa ya dok. Terus itu kan selalu ditekankan juga minum obat sampai habis, terus minum obatnya di jam yang sama. Itu kenapa sih dok, seberapa penting itu dok?
harus minum di jam yang sama kayak gitu? Ya, jadi tadi mungkin ya kalau saya harus menyederhanakan, di tubuh kita kan ada parasit malaria nih berseliweran. Nah, obat malaria itu tugasnya membunuh parasit dalam darah ya. Nah, udah diteliti nih parasit bisa mati tuntas habis kalau minumnya harus 3 hari gitu. Jadi nggak bisa udah 2 hari gejala enak terus stop. Sering gitu dok. Tapi sebetulnya parasitnya masih ada di tubuh, jadi memang harus minum sampai tuntas karena sudah dihitung betul-betul itu obat untuk kasih habis parasit dalam darah gitu, supaya habis benar-benar habis gitu. Pokoknya nggak boleh disisa, baik obat biru dan juga Iya, harus minum sampai tuntas ya, dan harus sesuai dosis ya minumnya, jangan dikurang-kurangin. Terus dok, kalau misalnya nih ada keluarga kita yang lagi malaria, terus dia tanpa komplikasi itu kan dikasih obat, terus ya dirawat aja gitu di rumah. Nah kita sebagai keluarga yang tinggal bersama, apa sih dok yang perlu kita perhatikan atau kita pantau dari pasien gitu dok? Oh ya, jadi kalau ada anggota keluarga yang sakit malaria, keluarga bisa bantu mengawasi minum obat. Ya, jadi terutama muntah atau enggak dan mengingatkan minum obat. Dan kalau keluarga melihat ada tanda-tanda yang tidak normal, misalnya kejang pasiennya atau kencingnya merah atau kuning orangnya, itu harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit gitu ya. Berarti harus kita tanyain juga ya ke pasiennya kencingnya kayak gimana gitu ya, jangan sampai kita luput ya. Kalau ada seperti itu langsung ke rumah sakit atau gimana dok? Ya langsung rumah sakit karena itu tanda malaria berat. Harus ke UGD aja itu, jangan tunggu besok. Terus tadi ada bertanya kenapa harus jam yang sama ya? Iya dok. Itu memang idealnya harus jam yang sama karena kan gini, kalau kita minum obat itu kan diserap darah. Nah itu kadar obatnya kan ada masa-masanya kan, nanti udah tinggi terus nanti menurun sendiri kan. Nah pada saat dia sebelum habis itu harus dikasih lagi obat supaya kadar obatnya naik lagi gitu. Kalau terlambat nanti ada periode orang itu tidak terlindungi, maksudnya parasitnya bisa tumbuh. Tapi nggak usah khawatir lah, beda berapa jam ya udah, yang penting usahakan teratur gitu. Nggak harus kayak penelitian ya yang jam 15.02 besok 15.02 gitu, nggak usah. Terlambat sejam nggak apa-apa lah ya dok. Ya misalnya ada yang lupa hilaf 6 jam juga nggak apa-apa lah, yang penting 3 hari lah diminum gitu, nggak apa-apa. Kalau di kehidupan nyata kan itu ya, iya, tapi ya kita wajib lah memberi edukasi ya dok ya. Kadang juga keluarganya juga lupa ngingetin dok kayak gitu. Iya, kalau yang udah pernah malaria juga ngalamin ya, lupa kan, ya minum obat. Apalagi 14 hari dok, nggak bisa. Iya, susah kayaknya. Ya, jadi harus. Terus dok, itu kan tadi kita udah bahas kayak faktor resikonya kayak gimana. Apa nih dok sebenarnya pencegahan yang bisa kita lakukan nih, apalagi kita tinggal di Timika yang banyak banget kayaknya pasien malaria, tetangga lah, orang sekitar kita bisa lakuin apa nih dok supaya kita nggak sering-sering kena malaria dok? Ya, jadi tadi kuncinya kan malaria itu ditularkan melalui nyamuk yang terinfeksi malaria, nyamuknya gigit orang malaria. Jadi ada 2 hal. Kalau kita secara langsung ingin berpartisipasi, kalau sakit malaria minum obat sampai tuntas, sehingga parasit malaria habis, nyamuk gigit kita itu nyamuk tidak bawa malaria, walaupun digigit orang lain. Terus kedua, lingkungan, ya, jadi air-air tergenang itu dibersihkan, juga termasuk bak-bak. Nah, untuk air tergenang dan sebagai yang lainnya itu juga kita bisa mencegah penularan dengue, demam berdarah, jadi sambil malaria. Jadi 2 hal itulah ya dijaga. Dan juga nyamuk malaria itu kan gigitnya mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi berikutnya. Jadi kalau bisa malam-malam ya kalau keluar hati-hatilah. Supaya nggak digigit nyamuk ya dok, pakai lengan panjang mungkin kayak gitu. Terus dari puskesmas juga kadang kan ada program yang bagi-bagi kelambu itu ya dok. Itu juga ya buat mencegah ya dok? Bisa ya. Nah, kelambu itu yang penting tidur
Ya cepet-cepet masuk ke lampu lah. Jangan udah ada kelambu tapi nggak dipasang dok. Iya, keluyuran di luar itu digigit nyamuk juga. Sama aja ya Iya. dok ya kayak gitu. Iya. Oke deh. Terus dok, ini ternyata udah banyak banget nih dok yang kita bahas soal malaria. Untuk mencapai Indonesia bebas malaria tahun 2030 ya dok, itu kan targetnya Kemenkes. Tentu butuh kerjasama nih dari masyarakat juga, terus dari tenaga kesehatan juga. Kita perlu sering-sering refresh ilmu biar rajin-rajin edukasi pasien buat habisin obatnya, dukungan pemerintah juga. Kalau dari dokter sendiri, apa sih dok pesan-pesan yang mau disampaikan untuk penonton podcast kita supaya kita bisa mewujudkan nih sama-sama Indonesia bebas malaria dok? Ya, jadi tadi yang saya bilang, kalau untuk kita sebagai individu, masyarakat, nggak usah mikir gede-gede lah. 2 hal aja. Pertama, kalau malaria, minum obat sampai tuntas. Itu sangat membantu menurunkan penularan malaria. Kedua, kebersihan, jaga lingkungan. Ya, air-air tergenang dibersihkan, ya, itu. Dan termasuk tidur di bawah kelambu. Ya, nah itu 2 hal itu saja yang harus diingat. Nah itu dari kecil, kalau semua orang minum obat sampai tuntas, kemudian mengurangi tempat nyamuk berkembang biak, itu pasti turun itu kasus malaria ya untuk ini di Timika. Jadi pemerintah usaha, kita juga harus berperan serta. Benar. Gitu. Karena nggak bisa kalau cuma pemerintah aja nih ya, Nggak bisa. nakes aja yang rajin-rajin edukasi tapi nggak dijalankan sama masyarakatnya juga nggak bisa Iya. gitu ya dok. Iya. Ya? Oke dok, terima kasih banyak nih dok sudah berkenan untuk meluangkan waktunya berbagi informasi seputar malaria kepada kita semua dan juga masyarakat yang menonton podcast ini. Kami juga banyak terima kasih nih dok, sudah banyak ilmu yang kami dapat dari podcast kali ini. Kami doakan semoga dokter sehat selalu dan juga sukses untuk segala aktivitasnya. Terima kasih banyak dok. Terima kasih untuk kesempatannya. Pak Cemace Kakak Ade, tidak terasa ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Kami berharap tentunya semoga podcast ini memberikan banyak manfaat buat Anda semua. Dan semoga semua ilmu yang telah didapat melalui podcast ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman dan juga keluarga supaya lebih banyak lagi masyarakat yang menjadi lebih tahu soal malaria. Dan kalau misalnya mengalami gejala malaria, langsung segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan, baik ke klinik, ke puskesmas, ataupun rumah sakit. Selain itu, jangan lupa untuk follow juga akun sosial media kami, ada di TikTok dan juga Instagram, yaitu di id_timika, dan juga di Facebook ID Cabang Timika. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita, yaitu di ID Cabang Timika, supaya Anda bisa mendapatkan informasi-informasi kesehatan langsung dari pakar-pakar yang terpercaya tentunya. Akhir kata, saya Dr. Hasrini pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Salam sehat, Amolongo Nimawi TV, Saipa.